Halo bisul dan hantu, kami harap kami tidak mengejutkanmu terlalu keras di sana. Hanya kami, teman lamamu yang baik di SCP terungkap. Kita semua kadang-kadang suka sedikit ketakutan, bukan? Bagaimanapun itu akan menjelaskan ketertarikan kita dengan kisah-kisah mengerikan dari organisasi SCP. Pria tua busuk yang bisa berjalan menembus dinding dan mencabik-cabik tubuhmu di neraka pribadinya sendiri, penyakit sarkik, mimpi buruk yang mengubah siapapun yang menyentuhnya menjadi kekejian yang mengerikan, topeng ajaib yang membunuhmu dan mengambil alih tubuhmu, menggunakannya untuk melakukan tindakan kekejaman besar sampai kamu meleleh menjadi kotoran hitam. Oh, kau tidak takut dengan itu? Kamu pikir kamu begitu tangguh sehingga begitu siap untuk apapun, sehingga bahkan makhluk aneh dari teror murni itu tidak dapat menembus cangkang keberanianmu yang tak tertembus? Ya, kurasa lebih baik kita mengeluarkan senjata besar kalau begitu. Iya, ketika kamu meringkuk di sudut, tulang-tulang bergetar ketakutan bahwa kamu sendiri yang membawa ini. Lagi pula tidak ada entitas yang sebaik SCP-2006 dalam inspirasi teriakan. Jadi tolong tunggu sebentar dan cari tahu mengapa yang ini disebut terlalu seram. Kami menyesal kamu harus mendengarnya, tapi kamu benar-benar tidak bisa menyalahkan kami karena sedikit sandiwara dengan yang satu ini. Faktanya memiliki pemahaman yang baik tentang sandiwara sebenarnya penting untuk semua orang yang berurusan dengan SCP-2006. Lupakan permainan tembak-menembak, ritual, dan permainan pikiran. SCP-2006 membutuhkan pelajaran akting yang disubsidi organisasi untuk mengatasi penahanannya, yang bahkan ketika metode penahanan organisasi dijalankan sangat aneh. Ketika kamu masuk ke pekerjaan ini, kamu mungkin mengira kamu akan berada dalam pertempuran intensitas tinggi dengan SCP-682 atau menghadiri konferensi tentang cara terbaik untuk mengusir ancaman Raja Scarlet, tidak memperankan adegan dari A Streetcar Named Desire dengan Dr. Pride. Tapi percayalah, ini pekerjaan penting seperti yang mungkin akan mereka katakan padamu di kelas ini. Tidak ada bagian kecil, hanya aktor kecil. Kamu tidak akan menghabiskan waktu di sesi ini untuk menyempurnakan soliloquy Shakespeare. Sebaliknya, kamu akan mengadopsi fokus yang jauh lebih sempit. Belajar bagaimana bertindak dengan benar dan mengungkapkan rasa takut. Semakin kamu merasa takut secara meyakinkan, semakin baik. Karena jika menyangkut SCP-2006, pekerjaanmu dan bahkan hidupmu mungkin bergantung padanya. Selain itu, ini adalah satu-satunya saat kencing di celana dan pingsan di tempat kerja dapat benar-benar membuatmu naik gaji. Bukan hanya serangkaian tatapan aneh dari rekan kerjamu. Ketika kamu melewati kelas itu dengan sangat baik, kamu akhirnya siap untuk benar-benar berhadapan langsung dengan pangeran mimpi buruk itu sendiri, SCP-2006. Pada titik ini, kamu telah memasukkannya ke dalam kepalamu berkali-kali sehingga kamu tidak akan pernah bisa melupakannya. Demi cinta pada Tuhan, apapun yang dilakukan benda ini, kamu bertindak ketakutan. Jangan menghalangi, jangan tersenyum, dan apapun yang kamu lakukan, jangan tertawa. Menertawakan SCP-2006 mungkin adalah cara tercepat yang bisa membuatmu diturunkan untuk menyeka kotoran di ruang SCP-173. Jika kamu tahu apa yang baik untukmu, kamu akan menghilangkan rasa takut itu. Ketika hari itu tiba, kamu dikirim ke ruang penahanan kedap udara SCP-2006 dengan paket khusus. Waktu itu telah datang sekali lagi, kamu harus mengirimkan barang. Kamu melihat televisi di sudut terlebih dahulu masih menyala tapi disetel ke statis. Kamu merenungkan betapa pemborosan listrik ini ketika SCP-2006 yang bersembunyi di balik kursi memutuskan untuk menyerang. Kamu hampir tidak punya waktu untuk menyadari apa yang sedang terjadi ketika sebuah sosok besar dan gelap tiba-tiba menghalangi pandanganmu. Tingginya lebih dari 6 kaki dan itu tampak seperti seorang pria dengan kostum gorila yang sangat murah, kecuali dengan helm selam konyol dengan apa yang tampak seperti antena TV di atasnya. Itu melambaikan tangannya dengan liar seolah ingin menekankan bahwa ya, ini benar terjadi dan kamu harus ketakutan karenanya. Makhluk itu berteriak, "Takuti aku, makhluk fana, akulah Roman yang perkasa, meringkuklah ketakutan." Pada saat itu latihanmu selama berminggu-minggu dimulai. Hampir seperti refleks, kamu mengeluarkan ceritanya menusuk telinga dan jatuh ke lantai. Dengan putus asa merangkak menjauh dari makhluk yang tampak konyol itu. Mata lebar, napas berat, gerakan panik dan defensif, kamu mengumpulkan dirimu di salah satu sudut ruangan dan meringkuk sejadi bola menutupi wajahmu. Mengisi suaramu dengan getaran yang terlatih, kamu berkata, "Tolong Roman yang perkasa, jangan sakiti aku. Saya masih ingin hidup. Tolong biarkan saya pergi." Monster itu berpose dengan tanda kutip mengancam selama beberapa detik lebih lama. Sebelum mengendur menjadi tawa gembira, itu bahkan mengulurkan kaki gorila karet untuk membantumu berdiri. Tentu saja kamu ragu-ragu selama beberapa
beberapa detik menatap dengan ketakutan menunggu untuk mengatakannya. Hahaha, ini aja saya dok, saya berhasil menjebakmu bukan? Dan sejauh yang dia tahu, iya, dia melakukannya. Kamu pasti tidak akan pernah tersandung ke dalam bahasa tubuh yang nyaman. Sangat penting bahwa SCP-2006 benar-benar percaya bahwa dia menakutkan bagimu. Meskipun dia terlihat seperti kostum monster yang mengerikan dari film B Pelanggaran Rendah yang bahkan lebih buruk. Meskipun secara khusus roman monster dari sampah klasik tahun 1953, Robot Monster. Kamu memberitahu SCP-2006 bahwa kamu di sini dengan beberapa bahan stimulus lagi untuknya dan memberinya kantong plastik. Ketika dia bertanya kepadamu apa yang kamu bawa untuknya kali ini, kamu mengatakan kepadanya bahwa kamu bahkan tidak bisa melihatnya. Jika kamu melihatnya begitu saja, kamu akan tersandung ke dalam keadaan katatonia yang menakutkan. Sejujurnya kamu lebih suka melihat 096 daripada melihat apa yang kamu bawa padanya hari ini. SCP-2006 memalingkan kepalanya ke samping dan bertanya, apa itu 096? Oh tidak, teror yang palsu sebelumnya tidak begitu palsu sekarang. Kamu tersandung sobat, dan jika kamu tidak segera melakukan penyelamatan yang baik, kamu akan berada dalam masalah besar. Kamu berdaguk dan mengambil nafas cepat, mencoba menenangkan diri sebelum mengatakan bahwa 096 hanyalah film biasa yang tidak seseram yang kamu siapkan untuknya. Itu sepertinya memuaskannya, jadi kamu secara internal menghela nafas lega dan berbalik untuk keluar. Kamu baru saja meninggalkan SCP-2006 dengan salinan DVD klasik 1977 Dead Bad The Bad That Eats, film horor yang agak tidak jelas tentang ranjang jahat yang diciptakan oleh iblis. Itu akan mengatasi anomali eksentrik selama 1 bulan lagi. Jadi kamu mungkin bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi, apa logikanya, apa hubungan antara urutan kejadian aneh yang baru saja kita saksikan. Meskipun mungkin tampaknya aneh sekarang, setelah kamu tahu lebih banyak tentang SCP-2006, semuanya akan masuk akal. Kami tidak bisa berjanji itu akan nampak kurang aneh pada akhirnya. SCP-2006 adalah anomali perubahan bentuk tingkat Keter. Bentuk standarnya adalah bola melayang dengan diameter sekitar 50 cm. Tidak terlalu menakutkan, dan ini sebenarnya adalah masalah besar bagi SCP-2006 karena anomali nakal tersebut memiliki keinginan yang hampir kompulsif untuk menakut-nakuti orang. Tidak untuk menyakiti mereka secara fisik dengan cara apapun, cukup beri mereka ketakutan kuno yang bagus. Dia terbukti tidak bisa dihancurkan, jadi netralisasi tidak bisa dilakukan. Kamu mungkin berpikir, dia tampak seperti bola bodoh yang tidak berbahaya. Mengapa ada orang yang ingin menetralisirnya? Dan ya, kami akan menjawab itu nanti. Kembali ke hobi favorit SCP-2006, menakut-nakuti orang. Sementara 2006 tampaknya hidup dari memberikan ketakutan, untungnya dia bukan Pennywise. 2006 tidak memiliki pengetahuan yang melekat tentang apa yang membuat manusia takut, dan dengan demikian harus mempelajari apa yang membuat manusia takut dari sumber eksternal. Kelemahan unik dari kemampuan SCP-2006 ini adalah salah satu yang telah ditemukan oleh organisasi dengan metode cerdik untuk mengeksploitasi penahanannya. Mereka hanya membuat SCP-2006 salah informasi tentang apa yang sebenarnya dianggap menakutkan oleh orang-orang. Menipunya tak memastikan bahwa itu selalu tidak kompeten dalam hobinya. Metode mereka untuk mencapai ini ada dua. Pertama, mereka memberi SCP-2006 persediaan bulanan film horor terburuk yang dapat kamu bayangkan. Tawaran menarik untuk kumpulan film B: Troll 2, Leprechaun in the Hood, Birdemic, Shock and Terror, The Ginger Dead Man, The Beast of Yucca Flats, Plan 9 from Outer Space, The Creeping Terror, The Man Without a Body, Manos The Hands of Fate, Track of the Moon Beast, dan tentu saja seminal klasik Iga, sebuah film tentang manusia gua jahat yang mencair dan meneror Palm Springs. Film seperti ini adalah mekanisme yang sempurna untuk menipu SCP-2006 karena melihat karakter dalam film bereaksi ketakutan terhadap monster tipuan mengerikan yang mengamuk di backlot dan panggung suara dan mulai percaya bahwa bintang film B ini sebenarnya menakutkan. Itu bagian pertama dari trik, dan kamu mungkin sudah mengetahui bagian kedua. Organisasi memastikan bahwa setiap karyawan yang berinteraksi dengan SCP-2006 dalam kapasitas apapun harus memainkan peran untuk tampil benar-benar ketakutan karenanya. Pukulan tipuan 1-2 ini membuat SCP-2006 berhasil diperdaya. Dengan demikian, meskipun makhluk sebagian besar didasarkan pada menciptakan ketakutan, meskipun dengan cara yang lebih ramah dan menyenangkan daripada kebanyakan anomali, itu dilihat sebagai lelucon di antara anggota staf. Tidaklah mengejutkan mendengar bahwa anggota staf yang berbeda bergantian menertawakan rekaman pengawasan, atau bahwa di pesta Halloween lokasi terbaru, beberapa peneliti mabuk mencoba mengelabui SCP-2006 agar mengambil bentuk David S. Pumpkins dari Saturday Night Live. Seperti yang mungkin bisa kamu simpulkan,
akan mengembangkan sikap tidak terkesan seperti itu untuk menahan anomali dengan organisasi SCP bukanlah hal yang baik. Lagi pula bahkan beberapa orang yang paling polos sekalipun dapat menyembunyikan rahasia gelap yang mengejutkan. Dr. Randall Owings, Direktur Lokasi untuk Lokasi 118 tempat SCP-2006 ditahan, merilis sebuah memorandum tegas kepada semua orang yang bekerja di dekat 2006. Itu berisi, "Saya telah mendapatkan laporan tentang beberapa perilaku lemah terkait SCP-2006. Banyak anggota terdengar menertawakan SCP-2006 selama pengawasan saat menonton film baru atau saat mencoba menakut-nakuti individu. Beberapa anggota terdengar mempertanyakan mengapa SCP-2006 diklasifikasikan sebagai entitas scatter. Saya di sini untuk memperingatkan Anda bahwa entitas scatter adalah entitas scatter, terlepas dari betapa tidak berbahayanya kelihatannya. Tidak, SCP-2006 bukanlah setengah dewa yang mengamuk, juga bukan kanal super yang beregenerasi. Namun itu memiliki tingkat bahaya yang sama dengan scatter lainnya yang dimiliki organisasi. Pikirkan tujuan SCP-2006, itu ingin menakut-nakuti orang. Bayangkan apa yang akan terjadi jika SCP-2006 loloskan diri dan menemukan apa yang benar-benar membuat orang takut. Bayangkan jika itu melihat kengerian dan ketakutan akan perang atau konsep paranoia atau fobia yang umum dialami oleh setiap manusia. Bayangkan jika itu menemukan kengerian sebenarnya dari holocaust nuklir atau skenario tingkat XK. Sekarang pasangkan itu dengan entitas yang memiliki kemampuan mengubah bentuk tanpa batas yang diketahui, dan Anda akan mengerti mengapa itu diklasifikasikan sebagai scatter. Semua anggota yang disebutkan di atas telah didisiplinkan dengan baik. Saya tidak ingin mendengar tentang ini lagi. SCP-2006 tidak berbahaya seperti yang diizinkan oleh prosedur penahanan organisasi. Itu sebabnya itu tidak pernah tahu tentang anomali lain atau karya fiksi yang benar-benar menakutkan. Jika SCP-2006 menyadari sumber sebenarnya dari ketakutan manusia, tidak akan ada yang bisa menghentikannya. Mengingat makhluk itu tampaknya tidak bisa dihancurkan. Seperti banyak anomali yang ditahan di bawah kunci dan gembok oleh organisasi SCP, ini adalah bom waktu yang terus berdetak sehingga satu kesalahan kecil bisa berubah menjadi bencana besar. Film-film mengerikan dan anggota staf teater perlu menyembunyikan SCP-2006 dari apa yang sebenarnya membuat kita takut, karena di luar itu satu-satunya batasan bahaya SCP-2006 adalah imajinasi manusia, dan itu, teman-temanku, adalah pemikiran yang sangat menakutkan. Sekarang tonton SCP-426 Aku Adalah Pemanggang Roti dan horor hujan pencuri tubuh SCP-3300 untuk lebih banyak anomali paling aneh di luar sana.